Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang berjumpa kembali pagi ini. Ya, kita akan bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Ya, kita bersyukur dimanapun kita berada saat ini, biarlah kita boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bersyukur kita pada pagi hari ini boleh dibangunkan dengan kesehatan yang baik. Ya, kita semuanya tadi bersapa dengan teman-teman, ya, bersyukur untuk kesehatan yang diberikan Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, biarlah kita boleh tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, mari kita bersyukur pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian untuk mengawali persekutuan doa kita. Pagi ini tema kita yaitu kuasa doa, di mana firman Tuhan nanti akan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Kuasa doa memperpanjang siang dan menunda malam. Mari kita akan mengawalinya dengan satu pujian Tuhanku Yesus. Semoga terdengar ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini,
di mana kami boleh dibangunkan dengan kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Engkau memberikan nafas kehidupan buat kami pada hari ini. Itu semuanya adalah anugerah yang Engkau berikan buat kami, bukan kekuatan dan gagah kami, tapi semuanya itu pemberian daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi ini. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan persekutuan pagi ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, untuk gadget dan peralatan yang kami gunakan biarlah boleh mendukung di dalam kami bersekutu bersama-sama pagi ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan juga untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang nanti akan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Biarlah Engkau berkati persiapannya supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semuanya yang hadir dan mendengarkan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan, biarlah Pendeta Edi diberikan hikmat. Apa yang disampaikan boleh memberikan kami semakin dimengerti akan firman Tuhan untuk kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kami semuanya yang hadir. Tuhan berkati semuanya yang melayani pada pagi hari ini juga. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh jam persekutuan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi ini langsung saya serahkan kepada Pendeta Edi. Iya, terima kasih Bu Juliana. Tadi sudah berdoa, jadi saya nggak berdoa lagi gitu ya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya percaya bahwasannya setiap kita ketika berpikir tentang doa, tidak menampik dalam pikiran kita adalah kita mengharapkan sesuatu tentang doa itu. Jadi lebih kepada bagaimana kita mengharapkan tentang kuasa doa itu sendiri. Memang benar bahwasannya kita itu bersekutu bisa lewat doa, kita memuji Tuhan bisa lewat doa, benar, nggak ada salahnya. Tetapi terbesit dalam lintasan kita, mengapa kita berdoa? Salah satu alasannya adalah kita mengharapkan ada kuasa doa yang besar. Karena situlah kita mau berdoa dan ingin untuk berdoa. Nah, ini kita bisa amati. Ketika ada orang Kristen, ini baik ya maksudnya. Ketika orang Kristen perlu dukungan dalam menghadapi situasi hidup yang sukar, dia datang berdoa pada Tuhan. Dan mungkin kita bisa lihat, oh ada berapa banyak orang, semakin banyak orang datang pada doa, dalam suatu doa atau apapun tentang doa. Biasanya punya keperluan masing-masing. Itu tidak salah, itu tepat. Tetapi sekaligus untuk menunjukkan bahwasannya secara sadar kita mengharapkan ada kuasa doa yang besar ketika kita menaikkan dan Tuhan menjawab di dalam doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya bercerita ketika saya masuk ke Jakarta pelayanan itu hal yang tidak mudah. Mungkin pernah saya cerita tapi saya lupa. Mungkin saja belum pernah gitu ya. Ketika masuk ke Jakarta saya itu sudah berkeluarga. Seperti Bapak Ibu ketahui tahun 2011 saya masuk Jakarta dan menjadi tenaga praktek, mahasiswa praktek 1 tahun. Jadi saya bukan lihat apanya, tapi maksudnya seperti ini. Saya sadar bahwasannya seorang mahasiswa praktik semuanya terbatas. Dan apalagi saya berkeluarga dan saya masuk gereja. Dan kan kalau namanya mahasiswa praktek itu kan nggak bisa tawar-tawaran gaji. Jangankan mahasiswa praktek, toh hamba Tuhan itu nggak bisa tawar-tawaran gaji. Masuk dulu, ini yang budaya di tempat kita gitu ya, GKMI. Setelah itu baru majelis atau pengurus gereja memberikan honorarium. Nah, itu istilah sinode, tapi kita persembahan kasih kepada hamba Tuhannya. Jadi nggak ada tawar-tawaran tentang harga, beda kalau kita kerja di tempat umum atau sekuler gitu ya. Berapa apa namanya gajinya kan nggak ada. Nah, disinilah pentingnya kami hamba Tuhan itu berhikmat dalam menggunakan uang. Eh, singkat cerita, kami
kerja dulu kalau harusnya kan digaji dulu kalau aturannya. Tetapi GKMI emang segala gitu tetap aja kerja dulu sebulan baru setelah itu kita mendapatkan gaji itu. Betapa agak agak kaget juga karena kami beruntung karena kami harus siap-siap bagaimanapun berapapun gajinya ya kita cukup-cukupkan. Yang penting cukup buat bayar sekolah anak. Satu. Yang kedua cukup buat makan gitu. Itu hal yang paling fundamental di dalam hidup kami sebagai hamba Tuhan pada waktu itu. Nah, puji Tuhan Bapak sekalian, ketika kami mendapatkan apa honorarium itu atau persembahan kasih, pas semuanya, pas semuanya. Artinya ya mau pas itu ya pas buat hidup, pas buat bayar anak-anak, dan kalau mau apa-apa ya nggak bisa. Karena ya memang seperti itu mahasiswa praktik gitu kan. Kecuali saya datang sebagai gembala jemaat pendeta, wah lain lagi ceritanya. Namanya mahasiswa praktek, semuanya terbatas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kami bisa berdoa pada Tuhan. Pasti Tuhan cukupkan, Tuhan minta hikmat untuk mencukupkan segala sesuatu. Satu hal saja buat mungkin kecil tapi buat kami besar. Tuhan itu cukupkan dengan cara Tuhan. Kami kan kesulitan untuk makan atau jajan di luar. Ya pasti uangnya nggak cukup. Pasti nggak cukup. Jadi banyak masak. Tetapi tabung gas 12 kilo itu bisa bertahan 6 bulan. 6 bulan. Dan itu keajaiban besar buat kami sampai heran. Kok nggak habis-habis ya? Bukan dirasani gasnya, enggak. Tetapi ketika mau dari pertama dipakai sampai 6 bulan itu baru habis. Luar biasa cara penyertaan Tuhan yang tidak kami pikirkan. Dan keajaiban itu terjadi. Dan itu yang kami alami. Mungkin kecil, bahwa wah itu gas kan murah. Bukan soal itu. Tapi bagaimana Tuhan memberikan dengan ajaib itu ada 5 roti, 2 ikan. Bisa dibagi-bagi 5.000 orang laki-laki, sisanya 12 bakul. Dan kami tahu bagaimana cara kerja Tuhan yang tidak bisa terjangkau oleh pikiran kami manusia atau kita manusia. Dan itulah cara kerja Tuhan. Itulah kuasa daripada doa yang dilakukan. Nah, hari ini kita belajar Bapak sekalian. Kalau kita bicara tentang kuasa doa, mungkin kita ada banyak perspektif gitu ya. Mungkin kita mengenal doa Yabes gitu ya. Waduh, doa Yabes kita kan, saya belum pernah bahas itu ya. Tetapi sesuai dengan urutan, kemarin kan doa 5 kiper, 5 kitab pertama dan perjanjian baru, lama atau Alkitab kita. Kemarin itu syafaatnya Musa dan sekarang beranjak berikutnya adalah doa yang Abi-Nabi masa seperti itu ya. Nah, kita belajar namanya doa Yosua. Nah, bingung kan Yosua tuh nggak terkenal doa Yosua, tetapi ada yang luar biasa yang bisa kita pelajari bersama-sama dari doa Yosua. Nah, di situ sudah ada teksnya, tuh alamatnya maksudnya bukan teks Alkitabnya, Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Silahkan seorang dari antara kita membaca, bukan mic-nya dulu ya, silahkan dibaca. Yosua 10 ayat 12 sampai 14, 3 ayat saja. Silahkan. Saya boleh, Pak, Boleh, boleh Bu dibaca. Indriati. Ya, Bu Indriati ya. Oma tadi Lalu saya dengar Yos- juga. Nanti ya, Oma. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian,
Sebab orang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Indriati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita sekarang sudah mendengar atau membaca firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Bu Indriati. Kita perhatikan di bagian yang awal tadi ayat 12. Silakan slide-nya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Nah, ini menjadi satu kata kunci bagi kita untuk kita belajar daripada kuasa doa itu. Saya meyakini dan kita meyakini bahwasannya Tuhan itu tidak menampakkan dirinya seperti Immanuel, Tuhan yang hadir bersama kita. Tetapi dalam perjanjian lama itu Tuhan yang imanan. Tuhan yang jauh di sana yang ada di awan-awan yang tidak bisa kita kenali, bahkan Alkitab memberitahu pada kita hanya seorang aja yang pernah hidup di bumi yang bisa berhadapan muka dengan muka adalah Musa. Jadi Yosua tidak termasuk. Nah, ketika Alkitab mencatat Yosua berbicara kepada Tuhan, banyak penafsir Alkitab setuju bahwasannya Yosua berdoa kepada Tuhan. Jadi bukan berbicara dua arah, tetapi berbicara menyampaikan permohonan dalam hal ini doa kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Ketika Yosua, kalau boleh dikatakan pada waktu itu, dia sedang berperang. Nah, perangnya silahkan slide-nya itu ada juga, silahkan. Nah, singkatnya cerita bahwasannya Yosua itu dimintai tolong oleh orang-orang Gibeon, orang-orang Gibeon. Yosua dan orang Israel sedang berada di Gilgal itu yang sebelah kanan itu ya, Gilgal yang pakai warna apa namanya lila atau apa itu ya, ungu ya. Sedang di kanan di Gilgal dia menuju ya yang titik kuning itu di Gibeon. Nah, di Gibeon itu orang ada 5 raja. Jadi ada Raja Yerusalem, kemudian Raja Hebron, Raja Eglon, Raja Lakis, dan juga Raja Yarmut. Mereka bersekongkol, mereka bersatu bersama untuk melawan orang Israel. Tetapi pertama yang dimusuhi adalah orang-orang Gibeon dulu. Nah, nanti ada cerita menarik tentang Gibeon gitu. Singkat ceritanya, Gibeon itu diistimewakan karena mereka pinter, bisa bohongi Yosua gitu ya. Dan mereka artinya mereka takut juga kepada Israel karena Israel itu begitu luar biasa pada waktu itu mereka bisa mengalahkan Yeriko yang besar dan kemudian setelah itu kalah dengan Ai yang kecil, tetapi kemudian menang lagi dan menang dan kali ini mereka ingin wah ini bahaya nih kalau masuk ke daerah kita artinya yuk kita beresin Bapak sekalian. Nah mereka kumpul dimulai inisiatif daripada Raja Yerusalem. Nah Bapak sekalian ini hanya pengetahuan ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan ini menarik bahwasannya kalau kita mendengar kata Yerusalem, tentunya sesuatu yang bagus bukan? Karena itu adalah, oke itu tempat suci bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, di mana Yerusalem ya menjadi tempat istimewa, termasuk juga Daud memperlakukan istimewa dari Yerusalem ini. Dan nanti kalau kita searching atau kita cari, coba Bapak Ibu cari kata Yerusalem, kemudian diklik. Pertama kali keluar, itu ada di kitab Yosua pasal 10 ayat 1 itu. Jadi ini menarik. Jadi ini tidak kelihatan di Alkitab kita tidak sebutkan. Tapi penyebutan pertama kata Yerusalem itu muncul dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 1. Jadi bukan rajanya adalah Adoni Sedek gitu ya, Adoni Sedek. Jadi Adoni Sedek itu sebenarnya Tuhanku adalah kesetiaan atau kesetiaan adalah Tuhanku gitu ya tapi setia sama siapa? Tetapi itu adalah Yerusalem. Meskipun kita bisa memahami kata Salem itu atau Raja Salem itu sebetulnya muncul dalam kejadian 14 ketika Melkisedek disebut. Tetapi kata Yerusalem sendiri itu Raja Salem ini kan Yerusalem disebut ada di kitab Yosua. Tetapi konteksnya adalah justru Raja Yerusalem yang belum ditundukkan itu memanggil 4 raja yang lain untuk musuhi orang Israel ini. Nah, ini menarik. Tempat yang dikuduskan, tempat yang dianggap suci, yaitu Yerusalem, tetapi menjadi tempat ya, saya mute dulu ya, mungkin ada kepencet ini. Oh ya, oke oke ya. Ya.
Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, tempat yang dianggap suci, yang memang dikuduskan oleh Daud dan oleh orang Israel, tetapi pada waktu itu justru melawan orang Israel karena belum ditundukkan. Ini kan menarik. Jadi ada satu paradok di sana. Ini harusnya kota ini atau Yerusalem itu harusnya berpihak kepada Israel, tetapi pada waktu tidak. Nah, singkat cerita, itu terjadilah perang. Terjadilah perang. Dan sepertinya Alkitab mencatat bahwasannya Israel yang dipimpin oleh Yosua itu sedang menang. Menang luar biasa. Tapi waktunya hampir habis. Tapi perhatikan kalau tadi kan kita mulai baca ayat 10 gitu ya. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan kalau kita ayat 12. Coba kita lihat ayat 11 ya, saya membacakan ya. Atau Oma tadi yang sudah siap. Silakan Oma membaca ayat 11-nya. Yosua 10 ayat 11. Yosua 10 ayat 12. Lalu 11. Yosua berbicara kepada Tuhan Ayat 11, Oma. Hah? Ayat 11. Oh, ayat 11. Ya. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Iya, terima kasih, Oma. Jadi keterangan ayat sebelum ayat 11 menunjukkan bahwasannya terjadi peperangan itu dan ini di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Tidak perlu Israel itu menjajah satu-satu bangsa itu sampai 5 itu enggak, tapi mereka justru berkumpul menjadi satu tempat dan bagaimana Tuhan betul-betul membela orang Israel seperti janjinya bahwasanya Israel akan mendapatkan tanah perjanjian itu. Nah, ini konteksnya seperti itu. Maka ayat 11 itu penting sebelum kita belajar di dalam ayat 12 sampai 14. Tuhan itu menurunkan batu-batu besar, membunuh 5 bangsa itu. Jauh lebih banyak daripada yang dibunuh pedang oleh Israel. Kita melihat bahwasannya Yosua, betul dia yang berperang, yang kelihatan di visi kita, di mata kita. Tetapi jauh yang dari mata kita, dari pandangan manusia, yaitu Tuhan berperang sendiri melawan 5 bangsa itu. Dan mereka banyak yang mati. Nah, di situasi yang seperti itulah, sebetulnya Yosua bisa saja. Ya udah, Tuhan sudah kerjakan. Oh, dia juga nggak mungkin ada batu-batu besar dilempar begitu jauh bisa kena mereka. Nggak mungkin gitu kan. Tetapi ada batu-batu itu, tapi kenaknya adalah para musuhnya. Itu kan satu keajaiban besar yang terjadi. Dalam situasi seperti itu mungkin Yosua, "Ya udah kita diam aja. Udah diberesin Tuhan." Bisa bukan? Tetapi tidak. Yosua adalah orang yang bersemangat dan orang yang selalu antusias melihat bahwasannya penggenapan atau janji Tuhan itu digenapi melalui mereka. Bisa menghentikan perang? Tidak. Tetapi terus lanjutkan. Karena tanah ini, tanah perjanjian ini ketika harus masuk pun juga tidak mudah seperti itu. Untuk masuk ke negeri perjanjian, Musa harus ditinggal, tidak boleh masuk. Dan Yosua yang memimpin seperti itu. Dan harus ada di tangan mereka. Maka bagian Tuhan dikerjakan oleh Tuhan. Bagian Yosua dia tidak berhenti, tapi dia kejar. Sudah malam. Makanya Yosua perlu minta tolong pada Tuhan. Lalu berbicara Yosua, dia berdoa pada Tuhan. Minta Tuhan, minta Tuhan apa? Harusnya bisa minta Tuhan kirim batu-batu lebih banyak lagi supaya mereka selesai gitu kan. Tidak. Lucu kan kalau kita lihat. Bisa kita lihat seperti itu. Enggak. Tetapi dia doanya adalah seperti judul pada saat ini, bahwasanya supaya Tuhan itu memperpanjang siang dan menunda malam. Sudah tanggung ini, sudah hampir menang. Tapi kalau itu gelap, Yosua harus mengulang lagi besoknya. Dan situasi bisa kalah. Jadi mereka bisa kembali bisa kalah gitu ya. Bisa jadi ceritanya berbeda. Maka tanggung banget Tuhan, minta Tuhan supaya memperpanjang siang itu dan menunda malam
supaya bisa selesai dan tuntas. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ini hal yang menurut saya doa luar biasa. Maka banyak yang bicara bahwasanya benar di pasal 10 itu pasal ini bekerja sebagian betul-betul secara kronologis, tetapi sebagian lagi secara dramatis. Nah, dramatisnya salah satunya yaitu matahari berhenti. Nah, Bapak sekalian, begini ya. Konsepnya seperti ini. Memang sekarang kita mengerti bahwasannya bumi itu yang mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi, begitu kan. Tetapi yang realitas yang nampak ada pada kita, kalau kita katakan dari mana matahari terbit? Dari timur. Tenggelam kemana? Ke barat. Jadi matahari kan bergerak. Jadi Alkitab tidak salah gitu kan. Alkitab tidak salah. Meskipun realitasnya matahari itu ada di menjadi pusat dan bumi itu mengelilingi matahari. Tetapi yang nampak dan kita dalam mata kita, matahari bergerak dari timur ke barat. Jadi Alkitab pun salah. Tidak. Mau katanya apa kita merasa bahwa kita yang mengutari matahari tidak kan? Kita sebutkan dari terbit matahari timur sampai tenggelamnya barat gitu ya. Seolah matahari itu bergerak. Nah, di dalam pemahaman inilah Yosua minta berhenti Tuhan matahari. Eh, matahari di Gibeon. Jadi di Gibeon tempat mereka perang dan Ayalon bulan itu nampak juga berhenti di Ayalon. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Dan Alkitab mencatat belum pernah ada seperti slide yang ya ada di sini, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan. Saya kasih putih dia. Seorang manusia secara demikian sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Andekan. Salah satu di antara kita itu menjadi Yosua. Salah satu dari kita dalam konteks masa kini ya gitu ya. Konteks masa kini Yosua kita bisa berdoa dan dijawab oleh Tuhan dan itu berpengaruh besar sampai sekarang. Saya pikir luar biasa dan kita kepingin seperti itu. Maka nggak salah kalau dalam perjanjian baru iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Tapi kan kita ragu lagi. Benar enggak itu? Imas besar biji cawi kan sangat kecil, saya kecil sekali, nggak kelihatan tangan saya, jadi pada oh gini ya kecil sekali gitu, kecil sekali ya, jadi cuma se apa namanya kuku kecil gitu, kecil sekali biji sawi itu, tetapi dapat memindahkan gunung. Percayakah kita pada itu? Oh iya, itu kan cuma kalimat Alkitab, masuk gunung dipindah. Bapak Ibu sekalian, kuasa doa menunjukkan bahwa segala sesuatu itu mungkin. Sesuatu itu mungkin. Asal. Jadi kan kalau Alkitab ini yang sesuai dengan Alkitab kita. Kalau memang itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Ketika peperangan itu memang kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan bahwasanya Israel yang disebut Israel ya atau Yakub itu dan keturunannya akan masukin negeri perjanjian dan Tuhan akan memimpin mereka dan Tuhan berperang untuk mereka. Dan Tuhan tepati. Andaikan memang doa kita seperti kehendak Tuhan, bisa jadi itu terjadi. Bisa jadi itu terjadi. Gak ada yang aneh. Dan semua bisa terjadi. Bicara tentang doa. Sekali lagi, benar itu kata-kata. Tapi doa itu melampaui daripada kata. Karena ada kuasa besar di sana. Sesuatu yang meledakkan diri kita. Atau dunamos di dalam bahasa Yunani. Sesuatu yang meledakkan dalam diri kita. Dan itu melampaui kekuatan kita. Dan itulah doa. Jadi ketika kita bersekutu di dalam doa, ada satu dimensi yang luar biasa yang mungkin yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, tidak terjangkau oleh kemampuan kita, tetapi itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Maka kita penting sekali untuk berdoa dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Seperti kata firman Tuhan. Karena kuasa Tuhan begitu besar. Tapi kemudian Bapak Ibu, wah berarti Pak Edi boleh dong sekarang saya berdoa dong supaya matahari berhenti.
dan bulan juga berhenti. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh, orang berdoa nggak boleh. Cuma masalah berhenti apa enggak kan nggak tahu. Duh, ragu lagi. Enggak seperti itu. Maksudnya bagaimana kita mengerti ini kehendak Tuhan atau tidak? Kalau memang itu ada di dalam kehendak Tuhan, terutama dalam janji Tuhan, ataupun itu perintah Tuhan, hampir pasti itu tergenapi. Hampir pasti tergenapi. Meskipun tidak masuk akal. Dan kita bisa melihat bagaimana kisah daripada Rasul Paulus yang ditulis oleh Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul. Banyak mujizat di sana. Kenapa? Ini kuncinya. Mari kita lihat slide berikutnya itu ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Nia juga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya secara khusus. Ini cukup cukup kuat gitu ya. Satu warisan kepada Tuhan dan sekarang pun harus kita lakukan. Ini perkataan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Yesus mendekati mereka, murid-murid dan orang-orang yang ada di Galilea itu maksudnya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan berpesan di bagian akhir, supaya kita pergi, menjadikan semua bangsa, baptislah mereka, ajar mereka, dan janjinya Tuhan menyertai. Artinya, janji besar Tuhan ini akan tergenapi melalui kita, bukan melalui Tuhan. Karena Tuhan merintahkan pada kita, pergi, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu itu. Bukan letterbox Tuhan ada di samping kita, kelihatan Tuhan Yesusnya. Tidak. Di dalam doa kita, di dalam setiap langkah yang kita lakukan, di dalam permohonan kita, Tuhan itu menyertai kita. Dan ini janji Tuhan yang bisa kita lakukan dalam setiap hal dalam apapun juga. Untuk kita istilahnya, ayo semua kabarkan Injil. Simpel aja. Di dalam PWC yang lalu, Pak Dwi mengingatkan kita gitu ya. Sesuatu hal yang kelihatannya simpel, tapi sangat penting dan mendasar di dalam apa yang sampaikan Pak Dwi kepada kita. Kalau gereja ini sudah selesai direnovasi, next-nya itu apa? Karena kita punya tempat yang lebih luas. Satu lantai lagi, lantai 3. Dan itu bisa muat sekitar 70, atau mungkin dipaksa 80 orang, bisa. Kalau sudah jadi kosong, saya pikir kita perlu merevisi lagi apa Tuhan nggak jadi kita renovasi gitu ya. Karena tempatnya jadi kosong, jadi malu. Malu itu istilah saya gitu ya. Kok kosong gitu ya. Tapi mari kita lihat beberapa tahun ke belakang ini. Apakah ada penambahan yang signifikan daripada jumlah orang-orang yang datang ke gereja? Ada, iya. Banyak enggak? Ya relatif kalau banyak. Tetapi menurut saya belum signifikan. Dan kita enggak boleh puas. Berapapun orang yang datang yang menambah bilangan-bilangan yang ibadah di gereja kita. Tidak pernah memuaskan kita. Dan harusnya seperti itu. Karena selalu Tuhan berkata, pergilah. Jadikanlah, baptislah, ajarlah. Dan selalu, ini progresif. Gak pernah berhenti. Sampai kapan? Ya sampai selamanya. Sampai kita dipanggil Tuhan. Menjadi tugas kita semua. Wah, ya enggak bisa Pak Edi. Sekarang kita cari orang susah. Nah, disinilah kita bisa lihat. Kuasa doa itu. Yang bahkan bisa memperpanjang atau memperpanjang siang dan menunda malam itu. Kita datang pada Tuhan. Pertama kali kita datang pada Tuhan.
Karena kalau kita lihat kisah Yosua, Tuhan kan sudah bekerja dulu. Kirim batu-batu besar dari langit. Itu batu besar dari mana? Bukan dari gunung, dari langit, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian Yosua berdoa dan Tuhan mengabulkan doa itu. Tetapi Tuhan dalam catatan tadi, Tuhan yang berperang untuk Yosua. Bukan Yosua yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Dan itu dibuktikan gitu kan. Bapak-Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita mungkin jadi takut setelah renovasi, wah Pak Edi ngomong gini gimana kita? Tidak ada yang aneh, nggak ada hal yang tidak bisa kita kerjakan. Sepanjang sepanjang kita masih bisa berdoa, ada kuasa Tuhan. Karena ini janji Tuhan, karena ini perintah Tuhan, amanat agung daripada Tuhan yang harus kita kerjakan bersama. Rasanya kita akan menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Andaikan sebelum sebelum kita meninggal, dipanggil Tuhan, kita bisa melihat gereja itu, gereja kayak pengharapan dalam saya bicara seperti ini, dipenuhi oleh orang-orang. Memang sekarang lantai 3 itu ya istimewanya buat youth gitu, anak-anak muda yang masih kuat naik turun gitu, lantai 1 sampai lantai 3. Kalau orang yang berumur kan lantai ketiga kan ya kasihan juga, bukan nggak bisa, tetapi memang peruntungan nggak mudah. Jadi ini menantang, memberikan tantangan bagi kita untuk menambah anak-anak muda. Ataupun anak-anak, kalau kita bahasa kita, anak-anak sekolah minggu. Nambah di sana. Termasuk tambah di bawah. Sekarang pun di bawah bisa dipakai untuk ibadah. Kalau nggak kuat naik, kita sediakan juga nanti TV di bawah. Bisa semua. Jadi kita punya 3 lantai untuk beribadah secara langsung. Sudah disiapkan nanti apa namanya eh, medianya supaya ketika disiarkan di lantai 2, disiarkan lantai 3, lantai 1, semuanya bisa. Dan itu teknologi yang menolong kita. Artinya di dalam satu kebaktian 3 lantai bisa kita layani. Artinya bisa jumlah sekali ibadah kita di atas 200. Ayo, tugas kita. Bukan soal bagaimana kuasa doa dan supaya kita diingat. Tidak. Meskipun bisa. Tetapi bagaimana kita menjalankan perintah Tuhan itu. Dalam pesan terakhirnya sebelum dia naik ke surga. Ayo kita pergi, jadikan. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Seharusnya kemarin saya pergi ke satu tempat bersama Pak Rudi dan teman-teman dari gereja lain gitu ya. Kami minggu hari Selasa yang lalu, minggu yang lalu, Selasa yang lalu, bukan kemarin, Selasa yang lalu. Kami datang ke satu tempat daerah Jelambar. Di situ ada seorang ibu yang hatinya itu betul-betul ingin menginjili anak-anak di sana. Di daerah perkampungan sempit. Kami bawa mobil satu, tim bawa mobil parkir aja, bingung cari di mana. Dapat ya untung, nggak dapat ya udah gitu kan. Ya udah keluar lagi cari yang tempat agak jauh gitu. Tidak apa-apa kita jalan, tapi kita semangat. Itu pertama kali datang. Ibu ini kumpulkan anak-anak, ada belasan anak yang hadir di sana. Dan mereka adalah dari pikiran saya, apa yang saya lihat, mereka tuh rindu sekali akan firman Tuhan. Tidak semua mereka tuh Kristen. Tapi Injil terbuka dan mereka mau datang, mau dikasih firman oleh ibu itu atau siapapun yang melayani. Dan saya melihat, wow, ini adalah harta yang luar biasa. Pelayanan yang besar yang dipercayakan bagi kami pada waktu yang lalu. Dan kemarin dilayani gitu. Tapi saya dari rencana datang nggak datang karena mendadak ada apa rencana berjumpa dengan panitia renovasi bersama majelis dan juga komisi-komisi untuk melihat kesiapan gereja kita, kapan kita balik beribadah kayak pengharapan. Tetapi saya melihat bahwasannya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Toh anak-anak itu perlu dilayani dan ada ibu yang bisa menjangkau mereka. Kalau kita diberi kesempatan, mengapa nggak kita layani? Karena sebenarnya pelayanan kita fokusnya di dalam perintah Tuhan atau amanat agung itu.
Amanat agung itu. Dan mari kita lakukan bersama. Doakan supaya ke depan kami bisa melayani dengan baik oleh mereka. Melayani dengan baik anak-anak itu. Orang tuanya tidak semuanya Kristen mengizinkan anaknya untuk datang. Istilah mereka tuh komsel kalau Selasa. Ya mereka kumpul tuh jam 6 dan jam 7 gitu ya. Saya tanya, loh mereka nggak belajar. Aduh Pak, jadi memang mereka tuh seperti apa ya, diberi kebebasan penuh pada orang tuanya, sehingga mau mereka pakai jamnya apapun ya terserah gitu. Ya seperti itulah kondisinya. Orang tua nggak semua Kristen, tetapi juga terbuka untuk Injil. Selasa yang lalu ketika datang, seorang rekan kami, pendeta juga, pendeta di Sulopo, ada bapak ini, bapak-bapak gitu ya. Mereka sambil kami nunggu anak-anak, ada bapak-bapak diajak ngobrol dan mau terima Injil. Simple. Dan Injil itu tersampaikan. Wow, betapa saya melihat bahwasanya benar apa yang dipintakan Tuhan dari kita benar. Banyak orang yang perlu Injil, yang perlu mendengar Injil dan mereka perlu Injil. Kuasa doa itu, keajaiban terbesarnya adalah ketika mengubah jalan orang yang menuju pada ke hukuman kekal itu kepada kehidupan kekal. Itu kuasa yang besar, keajaiban terbesar di dunia. Mari kita bersama-sama, kalau ini konteksnya bersekutu dalam doa, kita berdoa supaya GKMI pengharapan secara khusus terus membaik, membaik, dan membaik. Terutama menjalankan perintah Tuhan. Kalau boleh saya membagi masa pelayanan saya ini kan tahun ke-6 sampai saya masuk ya tahun ke-6 periode kedua atau majelis kedua gitu ya. Karena kan satu periode kan 3 tahun waktu saya masuk, kemudian sebentar lagi ada pemilihan majelis dan itu Bu Priskila yang terpilih ya. Kan kita berakar, bertumbuh, berbuah. Ini saya coba ilmu saya yang gatok intuk itu ya. Berakar, bertumbuh, berbuah. 3 tahun kita berakar. Tuhan genapi. Apa itu? Ngurus surat-surat itu kan mendasar. 3 tahun pertama selesai. Bertumbuh dari 2 lantai, sekarang menjadi 3 lantai. Nanti masuki periode ketiga. Berbuah. Apa itu buahnya? Saya harapkan bukan sekedar rukonya kita beli berkembang. Bertambah itu berbuah. Tetapi juga jiwa-jiwa banyak boleh datang pada Tuhan. Jadi kita tetap fokus, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan Tuhan nyatakan, ini bukan sekedar slogan yang sekedar saya sampaikan atau majelis sampaikan. Tidak. Tetapi ini bisa berhasil. Kenapa? Salah satunya karena kita berdoa bersama. Ada kuasa Tuhan. Dan itu tergenapi melalui pengharapan. Itu yang saya lihat yang simpel aja. Berakar. Urus surat selesaikan bisa. Bertumbuh. Kita bisa renovasi. 2 lantai jadi 3 lantai. Berbuah. Terus berdoa. Jangan pernah menyerah. Nah, saya ingin akhiri dengan satu kalimat. Ini saya coba buat sendiri ya kalimatnya. Silahkan Pak Nikolas kasih slide terakhir. Doa, kekuatan Allah yang dilimpahkan, diberikan kepada umatnya. Kalau kekuatan Allah diberikan kepada umatnya di dalam pesan amanat agungnya, sebenarnya kekuatan kita itu adalah kekuatan Allah. Kuasa yang besar. Kuasa yang besar. Kita bisa menjadi Yosua-Yosua di masa kini. Kita bisa memperpanjang siang, menunda malam. Saya masih ingat persis. Pada waktu pendeta Abdi saya Abdi dilantik menjadi pengurus PIPKA, ketua PIPKA. Dia menyampaikan hal yang menurut saya itu unik. Tetapi
bisa saya ingat-ingat sampai sekarang. Dia berkata pada kami semua pada waktu itu di persidangan sinode ya, kalau Tuhan mempercayai saya menjadi ketua PIPK, Pak Abdi mempercayai Tuhan juga memperpanjang usia saya. Wow, memperpanjang siang, menunda malam. Kalau Tuhan berikan kesempatan pada kita, bisa jadi menjadi doa yang kuat. Tuhan, saya masih hidup dan saya masih ingin menambah jiwa-jiwa. Saya percaya Tuhan juga beri kesempatan seperti itu. Tuntaskan, tunaikan tugas pelayanan kita. Mari dengan penuh semangat, dengan antusias, kita berdoa. Karena di dalamnya ada kuasa Tuhan yang besar. Karena kekuatan Allah itu diberikan kepada kita umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar dari doa Yosua. Sesuatu yang terjadi dan satu-satunya yang terjadi di bumi ini. Di mana matahari berhenti, bukan berhenti bersinar, tapi berhenti di tempatnya tidak bergerak. Supaya Yosua boleh melakukan segala karyanya yang terindah di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Ya, hal ini boleh menjadi hal yang baik bagi kami untuk kami belajar bahwa sampai hari ini pun kuasa Tuhan dinyatakan, diberikan pada kami, kekuatan Tuhan dilimpahkan pada kami, bagi kami yang mau menjalankan amanat agung Tuhan. Untuk kami pergi menjadikan semua bangsa daripada murid Tuhan. Berikan kami perpanjangan siang itu ya Tuhan. Menunda malam. Untuk kami boleh beritakan Injil kepada siapapun orang. Karena kami tahu mereka membutuhkan Injil, kabar baik, keselamatan, tentang kasih Tuhan yang besar bagi manusia yang diciptakannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Bu Yuliana. Terima kasih Pendeta Edi yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kita supaya kita tidak berhenti untuk berdoa ya. Karena doa di dalamnya terkandung kuasa Tuhan yang luar biasa ya di dalam doa-doa kita. Pada pagi hari ini kita akan tetap terus menaikkan doa juga untuk renovasi gereja. Untuk yang pertama saya serahkan kepada Ibu Lindawati yang akan memimpin doa renovasi untuk yang pertama. Silahkan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan memanjatkan doa untuk gereja kami yang saat ini sedang direnovasi. Kami bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa dalam awal renovasi sampai saat ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk dana yang sudah terkumpul untuk kebutuhan AC, kursi, dan TV yang sudah terpenuhi. Kami bersyukur untuk semua jemaat, untuk anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian, yang telah mendukung dengan 3D, doa, daya, dan dana. Untuk dengan rela dan dengan kasih memberikan apa yang kita bisa membantu dalam renovasi ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dengan berlimpah-limpah. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Mukidin dan tukang-tukang
yang telah bekerja dengan baik. Berkatilah mereka semua dengan kesehatan, dengan keterampilan dalam bekerja, agar mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya dengan arahan panitia, dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, dengan kasih-Mu. Kami semua bersehati berdoa Tuhan, untuk karya-Mu, untuk renovasi gereja kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberkati dengan sempurna, sehingga gereja kami boleh terwujud, boleh selesai dalam renovasi ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan mengabulkan apa yang menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Linda yang sudah memimpin kita di dalam doa renovasi yang pertama. Sebelum kita melanjutkan doa-doa kita selanjutnya yang akan dipimpin oleh Ibu Rita dan Ibu Indriati, mari kita persiapkan satu pujian kembali dari PPR 51 dalam Taman Sembahyang. Bertemu denganmu kali
Saya serahkan kepada Ibu Rita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kembali boleh bersama-sama dengan seluruh panitia dan seluruh jemaat di persekutuan doa pagi hari ini. Kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan yang sudah menyertai untuk Pak Mukidin dan tukang-tukang di dalam mengerjakan renovasi gereja-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sama yang terus akan menuntun, memberkati, menyertai Pak Mukidin dan tukang-tukang di dalam menyelesaikan renovasi rumah-Mu ini ya Tuhan. Dan kami percaya mereka boleh memiliki hati yang penuh sukacita, damai sejahtera ketika mereka dipercaya untuk merenovasi, untuk membangun rumah Tuhan. Dan kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan dan kasih Tuhan boleh mereka terus rasakan di dalam mereka merenovasi rumah-Mu ya Tuhan, dan untuk selanjutnya kiranya kuasa Tuhan juga bekerja memberkati mereka. Dan kami Tuhan berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan yang terbaik, Tuhan hindarkan dari kecelakaan kerja sehingga Pak Mukidin dan tukang-tukang boleh mengerjakan, menyelesaikan rumah Tuhan ini dengan lebih baik lagi. Dan kami saat ini bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk dana-dana yang masih kami butuhkan untuk pekerjaan sipil dan alat-alat media. Kami percaya Engkau yang sudah memenuhi segala keperluan untuk renovasi dan isi dari gereja-Mu, dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang mencukupkan untuk dana-dana yang kami butuhkan. Seperti firman-Mu berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah tawar hati, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Ia akan menyelesaikan sampai rumah ibadah di rumah Allah ini sampai selesai. Dan kami imani ayat firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami merenovasi ini bersama dengan Tuhan. Rumah Tuhan jadi dan dana-dana semua dicukupkan. Kami imani dan kami percaya ya Tuhan. Dan kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam seluruh doa kami. Amin. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu di GKMI Pengharapan ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, mendoakan ya Tuhan seluruh panitia yang mengerjakan renovasi ya Tuhan. Berkati segala usaha mereka untuk yang dilakukan oleh Dekan Juliana, Dekan Melisa, Dekan Lidiatin, Ibu Linawati dalam menjalankan penggalangan dana ya Tuhan dengan menjual makanan ya Tuhan. Berkati segala usaha apapun yang mereka lakukan demi gereja-Mu, demi Tuhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ya Bapa segala apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan melihat segala usaha mereka, sekecil apapun ya Tuhan, untuk gereja-Mu ya Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk Penatua Rudi, David, Ibu Silvia. Tuhan berikan hikmat terbaik dalam mengarahkan mandor ya Tuhan, dan tukang ya Tuhan, sehingga gereja kami dapat selesai dengan tepat pada waktunya ya Tuhan, sehingga kami mempunyai gereja yang baru ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan penuh syukur dan penuh sukacita Tuhan di dalam gereja-Mu ini ya Bapa. Segala apapun ya Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hikmat Tuhan terbaik menuntun seluruh panitia dalam menentukan dan memutuskan segala hal ya Bapa. Keberadaan GKMI Pengharapan ya Tuhan menjadi terang dan garam dunia, memancarkan kasih Kristus, sehingga bisa membawa jiwa-jiwa orang yang ada di sekitar dan sekeliling kami yang belum percaya, boleh datang kepadamu ya Tuhan, untuk beribadah di GKMI Pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini yang jauh dari sempurna,
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rita dan Ibu Indriati yang sudah memimpin kita di dalam doa-doa renovasi gereja. Nah, selanjutnya kita juga akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita pagi hari ini. Ya, sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita kembali menaikkan satu pujian untuk menutup ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Setelah kita berdoa bersama, nanti saya serahkan kepada Pendeta Edi untuk menutup persekutuan doa kita. Mari kita pujikan Yesus, mau kami bercahaya. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Yesus mau kami kasihi satu kepada lain. Bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus, bersinar karena Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan. Dimanapun kami berada, apapun jadi pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami, menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Dan juga apa yang kami lakukan, semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,